Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Ferdian Emeliawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo akan melaksanakan kegiatan praobservasi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan pagi hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bapak Imam Muzani SPDSD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju pada kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bapak Imam. Ya. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Tujuannya agar nanti ketika Pak Imam sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan terhadap Pak Imam nanti bisa menjadi lebih siap dan menjadi lebih percaya diri dalam berbagai hal yang akan kita bahas bersama setelah ini. Iya. Jadi untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Imam. Ya, Bu. Yang pertama, terkait kegiatan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Imam harapkan dapat dicapai oleh semua siswa? Tujuannya siswa dapat membuat simulasi sederhana tentang siklus hidup makhluk hidup. Jadi tujuan pembelajarannya Pak Imam yang inginkan dicapai oleh siswa yaitu siswa dapat membuat simulasi sederhana ya Pak tentang siklus hidup makhluk hidup. Kemudian untuk arah pengembangannya, keterampilan apa yang akan dikembangkan terhadap siswa? Untuk ke arah pengembangan, jadi saya memiliki keterampilan ini. Saya ingin siswa itu mampu membuat simulasi sederhana tentang siklus makhluk hidup tumbuhan. Jadi yang difokuskan pada tumbuhan. Ya. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran nanti, Pak Imam akan menggunakan model pembelajaran seperti apa? Model pembelajaran yang akan saya gunakan pada kesempatan itu, saya akan menerapkan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Basic Learning. Jadi akan menggunakan model pembelajaran PBL ya Pak? Iya. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan dari model pembelajaran yang akan Pak Imam gunakan nanti? Tahapan-tahapan dari model pembelajaran PBL yaitu orientasi siswa pada masalah, terus mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual dan kelompok, terus mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta menganalisis dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah tersebut. Baik Pak Imam. Pada tahap yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Itu seperti apa yang akan dilakukan? Jadi saya akan melakukan siswa itu diberikan video untuk disimak terlebih dahulu. Jadi apa yang ada di video anak-anak itu dapat mencatatnya secara individual dulu. Ya. Kemudian di tahap kedua, Pak Imam ini akan mengorganisasikan siswa untuk belajar. Ya, saya diorganisasikan itu membagi siswa per kelompok berdasarkan minat belajarnya. Ya. Kemudian di tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Ya, dalam kelompok mungkin ada suatu permasalahan, jadi saya itu membimbing di tiap kelompok itu. Jadi membimbing siswa ya Pak yang mengalami kesulitan dalam kelompok. Ya. Kemudian tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan yang dilakukan? Setelah itu kegiatannya menyajikan hasil karya secara
anak menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya, yaitu dengan apa namanya, menyampaikan menyampaikan hasil hasil diskusinya. diskusinya Baik. di depan kelas itu. Oh iya. Kemudian yang tahapan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan yang dilakukan seperti apa oleh siswa ini? Oleh siswa atau Pak Imam yang melakukannya? Ya saya juga sih Iya. menganalisisnya, mengevaluasi dari masalah yang dihadapi anak, kekurangannya, tentang kelebihannya dari proses pembelajaran itu. Oh iya, baik Pak Imam. Kemudian untuk strategi pembelajarannya, rencananya Pak Imam akan melakukan strategi apa? Karena sudah dibentuk kelompok tadi, Iya. jadi saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi Konten, ya. terus proses dan juga produknya. Jadi berdiferensiasi dalam konten, proses, dan produk ya Pak Imam. Iya. Kalau dalam konten, bagaimana tahapannya? Dalam konten tersebut anak dapat memilih jenis tumbuhan yang akan dideskripsikan daur hidupnya. Jadi dikasih kebebasan anak. Berarti tumbuhannya yang ada di sekitar ya, di lingkungan sekitar mungkin lingkungan ya, bisa. Ya, lingkungan sekolah gitu Ya. ya Pak. Kemudian kalau di diferensiasi prosesnya bagaimana tahapannya? Di diferensiasi proses, jadi dalam memberikan kebebasan kepada siswa, jadi untuk mengerjakan sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang gambar, silakan pakai gambar. Yang menggunakan deskripsi menggunakan kata-kata, silakan menyampaikan secara langsung. Gitu. Jadi anak-anak bisa diberikan kebebasan sesuai gaya belajarnya seperti itu ya Pak Imam. Kemudian untuk ini diferensiasi produknya bagaimana? Produknya itu dari hasil gambar, ada yang gambar, ada yang kalimat pakai narasi, jadi disampaikan itu kalau secara lisan. Berarti disampaikan secara langsung seperti itu ya Pak Imam. Ya, baik. Kemudian untuk penilaiannya bagaimana Pak Imam? Penilaian yang akan digunakan nanti? Penilaian biasanya saya menggunakan tes kinerja dan juga penilaian observasi terhadap peserta didik. Untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa dan waktu pelaksanaannya kapan Pak Imam? Untuk sasaran kelas saya itu melakukan pembelajaran IPAS di kelas 4 itu hari Senin, biasanya dimulai jam 7. Berarti pelajaran IPAS untuk siswa kelas 4 ya? Iya. Kelas 4 siswanya ada berapa anak? Saya ada 22 siswa. 22 siswa, baik. Kemudian untuk hari Senin ya Pak pelaksanaannya nanti ya? Iya. Baik, mungkin pertanyaan saya sudah cukup sampai itu saja. Iya. Jadi saya hanya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran yang akan Pak Imam laksanakan nanti. Karena nanti saya akan mengamati dan saya harapkan pada saat observasi nanti Pak Imam bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan maksimal serta sesuai dengan yang sudah direncanakan. Seperti itu. Baik dari segi tujuan pembelajaran, strategi, dan model pembelajarannya. Iya. Saya harap semuanya nanti bisa tercatat dan teramati sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang maksimal bagi siswa. Terima kasih banyak Pak Imam. Sama-sama. Sekian dari saya. Semoga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, sekian dulu. Saya tutup kegiatan praobservasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sudah sarapan? Sudah. Belum ada yang sudah.
ya. Jadi pagi-pagi itu sarapan dulu ya, biar kalian itu punya tenaga ya. Mau sekolah itu biar punya tenaga mau belajar ya. Nah, sebelum kita belajar baiknya kita itu berdoa dulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari ya berguna buat kita dan juga orang lain ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, ikan untuk dipimpin temannya berdoa. Siap berdiri. Bersalam. Duduk berdoa. Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang siklus makhluk hidup yaitu hewan ya. Anak-anak masih semangat belajarnya? Masih. Coba biar tambah semangat kita kasih tepuk semangat dulu. Nah, ciri-cirinya makhluk hidup apa ya, Nana? Bedanya? Bisa bergerak, bisa bernafas, makan, bisa berbicara, ya, apa lagi? Melihat, jalan, bergerak itu ya. Jadi yang dimaksud dengan makhluk hidup itu bisa tumbuh, ya, terus berkembang ya, yang berkembang bertambah banyak. Nah, seperti yang tadi ya, tumbuhan mangga, bagaimana tumbuhan mangga itu bisa bertambah banyak? Biar bertambah banyak diapakan? Ditanam ya, itu namanya berkembang ya, jadi bertambah banyak. Nah, itu anak-anak. Nah, jadi untuk hari ini kita ini akan belajar tentang siklus hidup manusia ya, yang disebut siklus tumbuhan ya. Perhatikan, jadi siklus itu apa anak-anak? Nah, ya apa? Nah, bagus, siklus itu dapat diartikan sebagai rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur ya. Jadi mulai dari kecil ya, terus besar, terus dewasa dan berkembang ya, bertambah banyak. Ini namanya siklus ya. Jadi siklus hidupnya artinya pertumbuhannya berbeda-beda dan perkembangbiakannya ya. Nah, kalian yang sering lihat di sini selain mangga yang bisa berkembang biak, bisa dimakan, kira-kira selain kelengkeng apa lagi? Dalam lingkungan sekolah, cabai. Apa lagi? Di lingkungan sekolah kalian? Yuk. Ya, selain mangga, kelengkeng, selain cabai, pisang. Ada pisang ya. Nah, pisang itu bagaimana perkembangbiakannya? Dari apa? Dari tunas ya, berarti tunasnya yang ditanam ya. Maka terus tunas yang kecil ditanam, terus setelah itu bertambah tinggi, terus bertambah tinggi, dewasa hingga berbuah ya.
maka tumbuh apa? Nah, berkecambah tumbuh tuh tunas. Berkecambah dulu ya. Dari biji maka biji akan berkecambah. Setelah itu tumbuh menjadi pohon tomat muda. Ya, setelah itu tumbuh menjadi pohon tomat dewasa. Setelah dewasa berbunga, pintar. Setelah berbunga berbuah. Setelah berbuah maka tomat tersebut dimakan ya, dan bijinya ditanam lagi ya. Begitu seterusnya. Ini namanya siklus hidup makhluk hidup, yaitu tumbuhan ya. Jadi seterusnya seperti itu ya, secara terus menerus. Ini namanya siklus ya. Terus contoh lagi, coba kita bedakan. Nah ini apa anak? Tumbuhan apa? Kacang hijau. Terus apel ya. Nah, pada tumbuhan kacang hijau dan apel, kira-kira dari gambar tersebut ya, ada perbedaan atau tidak dalam siklus hidupnya? Ada. Kalau kacang hijau dari biji ditanam, apa yang akan muncul? Tunas apa? Kecambah. Kecambah dulu ini. Nah, kacang hijau berkecambah. Kalau apel setelah biji langsung tunas ya. Terus setelah tunas maka menjadi pohon apel. Sudah itu berbunga dan berbuah ya. Pintar. Terus kalau kacang hijau berkecambah. Setelah berkecambah bertunas. Nah, pohon muda, pohon dewasa dan berbunga. Setelah itu berbuah ya. Dari buah ini maka di dalam buah tersebut ada yang namanya, dalam buah biji infler. Setelah biji itu untuk diperbanyak maka diapakan? Ditanam dan seterusnya ya. Nah, dari siklus hidup yang kalian simak ya, yang kalian amati ya. Yang pertama tadi dari tumbuhan buah apa Nana? Buah apel. Buah apel itu dimulai dari apa? Biji ya. Biji lalu tumbuh mengeluarkan apa? Sebelum tunas tumbuhan yang kedua, contohnya berkembang biak dengan apa? Tumbuhan apa tadi anak-anak? Tumbuhan apa? Setelah apel? Pisang. Pohon pisang tersebut berkembang biak dengan apa tadi? Dengan tunas. Nah, kalian bisa tulis ya, biar tidak lupa. Kalian bisa catat di bukunya ya. Jadi ya, pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Ada yang berkembang biak dengan biji, ada yang berkembang biak dengan tunas ya. Terus setelah itu yang ketiga apa Nana? Apa? Bawang. Pintar, bawang ya. Ini ya. Jadi bawang tersebut berkembang biak dengan apa? Dengan umbinya ya. Jadi berkembang biakan tumbuhan itu banyak cara ya, atau dengan cara yang berbeda-beda. Ada dengan biji, ada dengan tunas, ada dengan umbinya. Jadi tidak semuanya itu dengan biji ya. Ya, nah,
Jadi proses ya perkembangbiakan tersebut atau pertumbuhan tersebut ya, inilah tahapan-tahapannya yang disebut dengan daur hidup ya, daur siklusnya ya, daur hidup tumbuhan ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak tentang daur hidup tumbuhan. Kalian Pak Guru kasih tugas ya, bisa dengan cara berkelompok ya, berkelompok kan. Nah, kalian dalam tugas ini bisa dengan menggambar. Yang suka menggambar, ada yang suka menggambar, ada yang suka menggambar. Nah, yang suka menggambar kelompoknya bisa pakai kelompok menggambar ya. Suka menyampaikan secara langsung, yuk, bisa menyampaikan secara langsung atau dengan kata-kata, dengan kalimat. Pak, saya tidak suka menggambar Pak, saya dengan kalimat ya, langsung ya, tidak apa-apa ya, terserah kalian ya. Nah, dan apa yang ingin kalian sampaikan nantinya, tumbuhan apa itu terserah kamu sudah ya. Apa tumbuhan yang dengan berfungsi, bertunas, yang dengan biji ya, tidak apa-apa ya, jadi bebas ya. Nanti bisa ya. Yuk, yang biasanya dengan gambar siapa? Kelompok sini ya, kelompok sini. Oke, yang gambar. Silakan kalian gambar tentang siklus hidup makhluk hidup, yaitu daur hidup tumbuhan ya, dengan kata-kata. Mana? Ini. Kata-kata. Ya, tidak apa-apa. Oh, jangan dibawa, di atas saja. Ya. Ya. Nah, juga ada pada-pada apa? Ini. Kasih ini lagi. Dibagi. Apa? Tengah nih. Siapa lagi? Hah? Apakah mengerjakan hal tersebut ya? Nanti ada yang mempresentasikan dari tiap kelompok ya, perwakilan untuk mempresentasikan di depan ya. Saya, ayo silakan. Kasih waktu 20 menit ya, harus sudah selesai. Yuk. Dari sini dulu apa kamu ingin apa? Terserah kamu sudah. Sudah ya? Sudah anak? Oke, waktunya sudah sampai. Silakan bagi tiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari kelompoknya di depan.
Yuk, dimulai dari kelompoknya siapa dulu? Ian. Yuk, silakan. Yuk. Ambil dulu dari kelompok apa? Perhatikan. Mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ada? Ada, yuk. Ada lagi? Dari kelompoknya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara makan bawang siung bawang dikubur hingga tumbuh bertambah dan tumbuh tunas kecil tumbuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yuk, kelompoknya 6. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bawang putih. Kelompok saya bernama Ulan, Nafida, Nanda, Riana, Amel. Dari bawang ke tumbuh tunas kecil. Tunas kecil seterusnya bertumbuh tumbuh daun dan akar. Dan seterusnya dia akan menjadi bawang dewasa. Nah, dan semua ya. Nah, baiklah anak-anak, untuk hari ini ya. Dari apa yang kalian pelajari ya, coba diperhatikan dulu. Silakan duduk di tempat duduknya. Dan selesai ya. Nah, dari apa yang telah kalian pelajari, bahwa tumbuhan ya ataupun hewan sebagai makhluk hidup itu memerlukan tahapan-tahapan untuk tumbuh dan berkembang. Begitu selanjutnya, terus menerus seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan yang namanya daur hidup pada makhluk hidup ya. Jadi semua makhluk hidup memerlukan tahapan-tahapan untuk tumbuh dan berkembang. Dan anak ya. Nah, pada pembelajaran hari ini tentang siklus hidup makhluk hidup, Pak Guru cukupkan ya sampai di sini. Mungkin dari kalian, dari selama belajar, kalian merasa senang atau tidak anak-anak? Senang ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira yang kamu pelajari itu apa, Nana? Tentang apa, Nana? Nah, tentang siklus hidup makhluk hidup, yaitu tumbuhan, ya. Tapi dari siklus hidup makhluk hidup, siapa saja yang mengalami daur hidup, anak-anak? Siapa aja?
Dari yang kalian pelajari, yang mengalami siklus hidup itu siapa sih? Yang mengalami siklus makhluk hidup? Itu termasuk tumbuhan, terus siapa lagi? Manusia ya, hewan. Berarti semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus hidup. Makhluk hidup mengalami siklus, mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan ya, secara terus menerus ya. Tuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini ya. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya, yaitu tentang bagaimana kita itu melestarikan ya, melestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Mungkin pelajaran hari ini Pak Guru tutup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Imam? Alhamdulillah baik kuliah. Kali ini kita sampai pada tahap pasca observasi ya Pak. Iya Bu. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Pak Imam lakukan. Iya. Ya. Pada pasca observasi kali ini, saya ingin mengajak Pak Imam untuk berbincang-bincang tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Imam laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Iya, siap. Iya. Jadi, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan saya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Pak? Boleh, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Imam setelah melakukan kegiatan pembelajaran tentang siklus makhluk hidup? Alhamdulillah Bu, untuk perasaan saya itu lega sekali karena proses pembelajaran itu saya lebih bersemangat karena saya itu lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang menarik, dan siswa itu juga senang melakukan pembelajaran tentang siklus makhluk hidup, yaitu tumbuhan gitu. Iya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak Imam ketika ada saya melakukan ini observasi terhadap Pak Imam, menjadi supervisi Pak Imam? Gitu. Ya, setelah kuliah di sini jadi saya lebih bersemangat. Iya. Dan juga termotivasi untuk menciptakan pembelajaran buat anak itu yang menarik, juga mampu menerapkan pembelajaran diferensiasi itu ya dibilang cukup baik lah. Iya. Mungkin itu Bu. Iya. Bisakah Pak Imam menceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan? Alhamdulillah ya Bu, bisa. Untuk pembelajaran yang kemarin ya alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana yang saya buat. Jadi saya itu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai tahapan atau alurnya. Iya. Jadi yang pertama saya memulai dari menanyakan kesiapan belajar siswa di pagi hari itu. Iya. Terus mengaitkan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Nah, terus menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran,
Biasanya saya juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten. Jadi dengan memberikan kesempatan kepada murid Iya. untuk memilih jenis tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Terus kemudian saya juga menjelaskan tentang siklus hidup tumbuhan tersebut. Jadi anak-anak diberikan kebebasan ya Pak, Iya, memilih jenis tumbuhan. Ya. Nah, setelah itu saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses Iya. dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, sehingga murid itu lebih semangat dalam belajar. Maksudnya gaya belajarnya itu yang seperti apa Pak? Ya, ada yang senang menggambar, Oh iya. ada yang senang menyampaikan secara langsung dengan melihat video Secara lisan gitu ya Pak? ya, bisa dengan keluar itu mengamati itu Belajar di sendiri. luar kelas gitu ya Iya. Pak? Oh, iya. Jadi disesuaikan dengan gaya Iya. belajar siswa ya Pak? Terus setelah itu saya juga sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi produknya, Bu. Oh iya. Murid saya diberikan kebebasan untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan itu, ada yang dalam bentuk gambar, tulis, serta mempresentasikan itu dari hasil kegiatan yang tadi itu. Jadi semua siswa aktif seperti itu ya Pak? Ya, Juga semangat belajar. ya, alhamdulillah. Iya. Juga bersemangat. Iya. Kemudian untuk model pembelajaran PBL apa sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan tahapan, dan peserta didik itu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi sudah sesuai sintaksnya ya Pak? Iya. Ya, baik. Baik Pak Imam, pada catatan saya juga proses pembelajaran yang sudah Pak Imam laksanakan kemarin di tahapan pra observasi juga sudah tampak semua, terutama pada sintak PBL siswa diajak berdiskusi bersama, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, juga ada evaluasi dari Pak Imam, seperti itu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait hambatan Pak Imam. Dari proses pembelajaran kemarin apa ada hambatan yang Pak Imam alami? Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi setiap pembelajaran itu pasti ada hambatannya, Bu. Iya, betul. Tidak mungkin berjalan kadang dengan sesuai rencana ya. Hambatan ada, Bu. Iya. Mungkin hambatannya itu pada persiapannya. Iya. Ya, jadi saya kurang persiapan, pemasangan proyektor, terus kesiapan video pembelajaran. Gitu. Jadi saya lakukan semua itu pada saat sudah masuk kelas. Biasanya saya itu sebelum masuk kelas sudah disiapkan sudah dulu. Harus siap iya. Sebenarnya ya Pak ya. Iya, jadi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam persiapan tersebut. Jadi waktu terbuang seperti itu ya Pak. Waktunya terbuang, itu hambatannya. Iya. Kemudian selain hambatan yang sudah Pak Imam sampaikan, mungkin ada hambatan lain yang dialami Pak Imam waktu pembelajaran kemarin. Ada, Bu. Jadi hambatannya selain itu, hambatan yang berikutnya mungkin ya. Iya, iya. Itu karena ada beberapa siswa saya itu yang masih belum percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi harus pakai bertanya-tanya terus itu. Jadi harus pakai dipancing dulu terus seperti itu, baru mau menjawab. Jadi keaktifan siswa masih belum menyeluruh ya Pak ya? Iya, jadi belum masih, Ibu. Baik Pak Imam, hal tersebut juga sudah saya amati dan tuliskan di catatan saya semuanya ya. Sudah sesuai dengan catatan saya ya Pak. Iya. Kemudian terkait hambatan-hambatan yang terjadi, kira-kira hal apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya mungkin yang menyebabkan itu saya itu kurang maksimal dalam mengembangkan
potensi yang dimiliki oleh siswa saya. Saat itu saya masih meminta Iya. siswa itu untuk bersedia apa tidak dalam mempresentasikan hasil diskusi itu. Jadi Iya. saya tidak langsung menunjuk. Iya, iya. Ya, jadi sehingga siswa lainnya itu hanya diam saja. Jadi tidak seluruhnya aktif. Jadi Pak Imam hanya menawarkan pada siswa yang bersedia saja, Iya. seperti itu ya Pak. Ya baik Pak Imam. Kemudian terkait hambatan tersebut, kira-kira solusi apa yang tepat menurut Pak Imam untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk mengatasi hambatan tersebut, mungkin saya akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta didik saya itu secara menyeluruh, Iya. dengan cara saya langsung menunjuk siswa Iya. untuk menyampaikan pendapatnya. Terus Ya. yang kedua, agar waktu lebih efisien, untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan segala sesuatunya itu, baik itu proyektor Iya. maupun video pembelajaran. Jadi sebelum masuk saya harus menyiapkan terlebih dahulu Iya, baik Pak agar Imam. tidak terbuang Percuma, cuma-cuma iya, waktu betul. itu. Jadi ya Pak, baik Iya. Pak Imam. Tadi sudah menyampaikan beberapa solusi untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Kira-kira solusi itu kapan akan dilaksanakan oleh Pak Imam? Dari hasil evaluasi yang kemarin, rencananya saya itu akan menerapkan pada pertemuan selanjutnya. Baik Pak Imam, sangat luar biasa Pak Imam. Dari kegiatan observasi kemarin, memang berdasarkan perbincangan kita pada tahap praobservasi, semua kegiatan sudah Pak Imam laksanakan dan juga sesuai tahapannya, yaitu mulai dari Pak Imam menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian sudah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan juga produknya. Kemudian Pak Imam juga sudah menerapkan pembelajaran PBL sesuai sintaksnya, dan siswa sudah berdiskusi kelompok dalam membuat simulasi sederhana tentang siklus hidup tumbuhan ya. Tumbuhan. Ya, kemudian dari hambatan-hambatan tadi yang sudah saya catat, Pak Imam juga sudah bisa menyampaikan solusi untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Jadi Pak Imam, untuk kegiatan pasca observasi, pertanyaannya saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mengucapkan terima kasih karena Pak Imam sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu. Ya, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Imam dan terutama dapat meningkatkan kompetensinya dalam pembelajaran. Ya, demikian dulu dari saya. Terima kasih Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.